setiap malam makan mulu, makanya ini mau diet ya. Udah dibilang sama ibu itu tuh diet deh gitu, mukanya udah tembem banget gitu ya. Oke, jadi sekarang udah mulai panas lagi ya pita Iya suaranya. betul, udah pokoknya setiap hari itu harus nyanyi. Satu lagu juga nggak apa-apa deh. Makanya aku di rumah tuh bikin studio Kak, kayak studio ya walaupun yang nggak yang terlalu gede, kecil-kecilan, yang penting bisa buat nyanyi aja, buat karaoke gitu. Oh, berarti sekarang udah punya rumah loh di Jakarta Amin nih. ya Allah, alhamdulillah. Iya. Aduh, jadi berkat nyanyi itu juga mengumpulkan pundi-pundi ya. Betul, alhamdulillah. Gimana orang tua juga udah pindah ke sini? Orang tua sama ade udah pindah di sini semua. Cuma ade kan udah sekolah di sini tuh. Yeah. Nah, kalau orang tua sih masih suka kadang pulang gitu. Ya karena kan di Prabumuli kan masih ada rumahku kan, dan masih banyak banget keluarga di sana gitu. Jadi kayak setahun sekali lah pulang gitu. Enggak yang setiap bulan gitu. Yes. Cuma kalau sekarang sih lagi setiap bulan tuh pulang, karena alhamdulillah aku di Prabumuli itu lagi buka usaha buat orang tua gitu Kak. Iya. Wow, apa nih lagi kuliner gitu? Enggak, bukan. Jadi kayak apa, perabotan apa sih kalau yang bilangnya kayak jual ini ya. furniture. Iya deh kayaknya ya. Gak tahu juga deh apa sih, gue nggak bisa nyebutnya. Maksud aku tuh ya itulah, pokoknya intinya ada usaha aja gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya bapak tuh kan kayak pengen, maksud tuh kan mereka tuh bosen gitu loh, kayak di rumah kan diam aja gitu kan. Padahal aku memang maksudnya tuh nggak usah lah gitu, buat maksudnya itu ya udah santai-santai aja sekarang. Cuma merekanya gitu loh pengen. Jadi ya udah sekarang biar ada kesibukan aja gitu loh Kak. Wah hebat ya. Iya. Jadi dari umur segini tuh udah punya plan usaha juga. Jadi betul. mulai dari mungkin setelah orang tua kamu juga nanti bisa lanjutin juga. Amin. Gitu. Karena tapi ngomong-ngomong, kenapa furniture ya tadi? Orang tuanya emang suka. Awalnya itu tuh mau bikin apa ya, spare part motor ya kalau nggak salah. Ya cuma nggak tahu kenapa bisa berubah ya, maksudku ya nggak tahu, emang kayaknya mungkin ada apa ya gitu di pikiran bapakku, tiba-tiba berubah gitu. Cuma kayak ya udah deh, terserah deh, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku ngikutin aja udah gitu. Iya, mungkin kalau sekarang bikin lapangan padel. Lapangan padel. Tapi kamu ngikutin olahraga yang lagi viral itu kah atau? Sebenarnya sih pengen nyoba Kak, karena aku tuh sebenarnya anaknya tuh FOMO ya, kayak FOMO. Anak-anak gitu kan FOMO banget gitu. Kayak ada yang baru tuh pengen nyoba gitu. Pengen nyoba, cuma masalahnya itu nggak ada waktu Kak. Asik. Gitu, dan emang nggak bisa emang mainnya sebenarnya gitu. Jadi kayak pengen harus meluangkan waktu dulu untuk main pedal gitu. Iya. Coba nanti Kak Angel nih kasih waktu. Ayo dong. Oke. Jadi di kehidupan kamu sekarang ini berarti lebih banyak ke nyanyi, terus sinetron, atau mungkin itu sudah ada gambaran lagi kah? Apa kira-kira mau ditarik lagi nih atau disuruh ngerjain lagi? Sudah ada. Oh iya. Intinya udah ada, cuma belum tahu kapan mulainya. Gitu, insyaallah. Oke. Yeah. Terus selain tadi tuh misalnya olahraga padel mungkin pengen nyobain, tapi sehari-harinya nih ada olahraga yang kamu sukain nggak sih? Aku suka badminton. Oh, malah badminton. Iya, aku setiap Sabtu Minggu itu aku badminton. Itu malah udah basic kan sama olahraga tangan. Iya, katanya hampir sama ya, cuma kayak aku takutnya tuh salah gitu loh. Kayak abis semalam aku habis badminton loh. Makanya ini mataku sembab banget, pegel banget ini badanku, sumpah. Aku semalam badminton sama Pak Fildan. Main sama Pak Fildan, iya. Jadi kalau main berapa lama itu? Paling 2 jam, nggak 2 jam juga capek. Iya sih, iya. Olahraga lah, karena kan sekarang udah mulai gendut nih Kak. Karena kan di rumah kan sekarang kan maksudnya itu nggak yang terlalu banyak setiap hari kegiatan. Kalau dulu kan syutingan setiap hari nih gitu loh, kadang sampai lupa makan. Sekarang malahan setiap malam makan mulu, makanya ini mau diet ya. Udah dibilang sama ibu itu tuh diet deh gitu, mukanya udah tembem banget gitu ya. Tapi memang kalau jadi entertainer itu harus perfeksionis nggak sih kalau lo sendiri? Iya, betul, harus, maksudnya itu kayak dari atas sampai bawah itu harus perfect. Ya karena kita itu tidak menjual suara aja ya sayangnya, tapi kita menjual juga muka kita. Ya jadi kita harus merawatnya dengan senang hati. Betul. Dan merawatnya itu harus merawat banget dah pokoknya. Gitu. Tapi kan memang bener ya, bahkan kalau kita ngelihat kamera, dia tuh kamera bisa lebih menebalkan pipi nggak sih? Iya, kamera Indosiar sih lebih tepatnya ya. Aku kalau tampil Indosiar tuh kayak
bisa gak sih gitu loh ada efek yang tirus gitu ya, maksud gue kan gendut banget Kak masalahnya, jadi kayak lebih berlipat banget gendutnya di kamera. Kalau karena misalnya kita ngeliat orang di TV atau di mana tuh kayaknya ini orangnya lebih gede deh, pas ketemu asli kayak ternyata lebih kecil. Sering kalau ada yang ketemu kayak kan? kamu kalau di TV kok gendut banget, kayak kelihatannya tuh gede banget. Iya Bu, saya aslinya begini Bu, gitu kayak iya kecil ya gitu. Ya itu namanya efek kamera. Efek kamera. Agak too much ya efeknya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Sri Dewi buat Sobat RDI. Jangan penasaran, yang penasaran kita ngobrol sampai dengan jam 12 siang. Masih di Indo banget bareng sama Sri Devi ya sampai dengan jam 12 siang. Dev, kalau misalnya disuruh milih gitu kan, antara sinetron atau nyanyi, kira-kira mana yang jadi prioritas kamu? Asik. Aduh, sebenarnya itu tuh pertanyaan yang sulit ya. Karena aku sekarang udah lagi doyan-doyannya banget nih nyanyi sama sinetron. Tapi kalau emang mau disuruh pilih, karena aku dari awal basicnya nyanyi, jadinya aku pilih nyanyi. Oke. Tapi ngomong soal sinetron itu kamu belajar actingnya gimana? Nah, sebenarnya banyak banget ya yang nanya kok bisa tiba-tiba langsung bisa gitu kan. Bener. Awalnya itu Kak aku tuh kaku banget. Jadi kayak kalau di skrip itu ya aku bener-bener bacanya itu kan, kalau di skrip itu kan katanya baku ya. Jadi kayak kalau enggak tuh kayak tidak gitu-gitu loh. Nah jadi kayak aku tanya nih, untungnya itu senior yang lain itu kayak pemain yang lain itu kan dulu kan ada Papa Temir Hadi. Nah dulu aku sering tuh nanya gitu sama Basmala juga, aku tanya ini gimana ya kalau cara actingnya begini, kan aku tuh dulu kadang aku tuh actingnya itu Kak ceritanya di sinetron itu tuh jadi cewek yang centil banget, terus yang clumsy, terus yang kayak pokoknya heboh deh pokoknya gitu kan. Kalau heboh kan memang kepribadian saya begitu memang ya. Cuma kalau untuk kayak disuruh yang kayak acting yang kayak sedih-sedih gitu, karena aku tuh orangnya heboh terus gitu loh Kak. Jadi kayak susah untuk acting nangis dulu, susah banget. Sampai aku tuh dulu dikasih kayak apa sih yang buat perih mata gitu loh, kayak tetes mata gitu, terus sampai kayak perih, terus ujungnya kayak om ini udah mau tetes om, ayo rolling and action langsung gitu, aku langsung nangis. Cuma kalau ujung-ujungnya aku belajar ujung-ujungnya bisa nangis sendiri. Oke. Cukup mengingat rasa sakit hati. Oh iya betul. Awalnya aku nanya kayak ke teman-temanku kan kayak Basmala yang lain gitu yang udah berpengalaman. Lu kalau nangis tuh gimana sih? Gue bilang gitu. Ya gue kalau nangis tuh kayak ngingetin yang apa bikin hati gue sakit gitu. Terus kayak gampang ya. Ternyata aku bilang gitu. Ujungnya kayak aku mengingat semua yang menyakiti hati aku. Ya Allah gitu kan, langsung kayak aku ingat semuanya gitu. Jadi kayak ya udahlah nangis gitu. Oke. Sebagai orang yang bisa dibilang public figure lah ya. Maksudnya udah punya banyak followers juga, banyak yang suka. Nah, yang soal sakit-sakit ini kan pasti banyak haters lah gitu ya. Ya komen-komen gitu kan. Kamu tipe yang ngebaca-bacain gak sih komen-komen itu? Aduh, kalau dulu pertama kali juara banyak banget Kak hatersku, sumpah aku sampai kayak mau stres banget tahu. Terus mereka kayak gak cocok lu juara 1, suaranya jelek ini itu segala macam. Aku sampai bacain